Sudah. Silakan Bu Windu. Ya, Tes. mohon ya. Tes ya. Mohon perhatian selama acara berlangsung untuk semua suara di-mute. Acara dimulai. Sirih berlipat, sirih pinang. Sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang. Awal bismillah pembukaan acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat narasumber kita, Ibu Dr. Aisyah Dahlan. Yang kami hormati Ketua Umum PP Wanita Islam, Ibu Haja Marfu'ah Mustafa MPD. Yang kami hormati Majelis Pertimbangan PP Wanita Islam. Yang kami hormati Majelis Hikmah PP Wanita Islam. Yang kami hormati seluruh pengurus wilayah wanita Islam, dan yang kami banggakan seluruh peserta pengajian virtual yang berbahagia. Ucapan terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah hadir di sini pada acara pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita bersama panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita semua selaku hambanya. Salawat serta salam terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi yang agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Dan kita harapkan syafaat besok di yaumil qiyamah. Amin. Sebelum memasuki acara inti, alangkah baiknya kita bersama-sama membuka acara ini dengan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu serta hadirin peserta pengajian virtual yang berbahagia. Sebelum memasuki acara inti, saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Tilawah dan terjemahan yang kali ini diwakilkan oleh PW Wanita Islam NTB. 3. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars WI. 4. Sambutan Ketua Umum PP Wanita Islam. 5. Acara inti kajian virtual mengasah interpersonal skill bagi aktivis dakwah. 6. Penutup dan doa dari PW Wanita Islam NTB. Baik, acara selanjutnya. Marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang diwakilkan dari PW Wanita Islam NTB yang akan dibacakan oleh Ibu Mustiana SPDI dan Ibu Nia Rizky Tama. Dengan terjemahannya dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'dhin ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allaha wa rasuluhu. Ulaika sayarhumuhumullah. Innallaha azizun hakim. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang Muslim yang berserah diri. Quran Surat Al-Fusilat ayat 33. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Sebagian mereka sebagai penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Quran Surah At-Taubah ayat 71. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Maaf Bu Windu, suaranya dibuka dulu Bu Windu. Ibu Windu, maaf. Ya, sudah. Kepada Ibu Mustiana SPDI dan Ibu Nia Rizkiana Tama SPD, kami sampaikan banyak terima kasih atas pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga bacaan Al-Quran, ayat-ayat suci Al-Quran tadi meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars WI. Hadirin dimohon untuk duduk yang tertib. Kepada petugas dipersilakan. Bersatu padu bergerak maju di bawah naunganmu, berjuang nilai kalimat Ilahi, membangun negeri, limpahkan rahmat dan hidayahmu, curahkan taufik dan barokahmu, Indonesia karuniamu. Islam agamaku, Muhammad nabiku, bertekad Al-Quran kitabku, pedoman hayatku. Wanita Islam, wanita Islam, wanita Islam, hatiku, Pancasila.
Baik, terima kasih Bu Nurul. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dari Ketua Umum PP Wanita Islam Ibu Dr. Anda Haji Ahmad Mustafa MPD. Kepada Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengaran ya, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita mari sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat, taufik, serta hidayahnya pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita dapat bersilaturahmi, menyapa satu sama lain dari Sabang sampai Merauke, bergabung juga bersama kita beberapa utusan dari ormas lain, ada dari guru, kepala sekolah, karyawan yang memang hari ini adalah hari cuti bersama, ya, Harpitnas ini. Sholawat serta salam semoga tetap berlimpahan kepada junjungan kita, kekasih kita, Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah teladan kita, role model yang patut kita ikuti, karena beliau disebutkan dalam sebuah hadis laksana Al-Quran berjalan. Jadi semua bisa diteladani dari ucapannya, perilakunya, tindak tanduknya, apalagi ibadahnya. Rasul adalah Muhammad SAW adalah orang pilihan. Ucapkan selamat tahun baru Hijriah, yang mana momen ini adalah momen yang sangat baik buat kita mengintrospeksi perbuatan kita, kegiatan kita selama setahun kemarin. Apa yang baik untuk kita lanjutkan, kita tingkatkan, dan yang tidak baik kita tinggalkan. Jadi momen hijrah ini mungkin kita harus lebih ke hijrah mental, ya. Mindset kita harus berubah. Bagaimana kita merubah diri menjadi lebih baik, ya. Jadi tradisi-tradisi lama yang kurang baik kita tinggalkan. Karena kalau kita hijrah dengan sungguh-sungguh karena Allah, insya Allah Allah akan beri kemudahan, baik kesehatan, rezeki, dan mudah-mudahan kita semua seperti cita-cita kita dijemput oleh malaikat Ijrail dalam keadaan husnul khotimah. Dalam keadaan, dalam kondisi kita sedang mengingat atau sedang melakukan kebaikan-kebaikan. Ibu-ibu sekalian, pada pagi hari ini kita akan didampingi Dr. Aisyah. Selamat bergabung Dr. Aisyah Dahlan yang luar biasa. Biasanya kalau beliau menyampaikan materi itu kita terbengong-bengong biasanya. Oh gitu ya, ternyata gitu ya. Nah ini mudah-mudahan ibu-ibu jarang-jarang ini
kesempatan bisa bergabung bersama beliau. Mudah-mudahan ini lagi jadi tren ibu-ibu dan bapak-bapak ini. Ternyata dengan kita saling memahami ya, mengasah interpersonal ini sangat penting rupanya supaya kita tafahum ya. Kalau dalam apa namanya ta'aruf dalam Islam itu kan untuk sampai ke membangun ukhuwah Islamiyah itu kita harus saling memahami, saling kenal mengenal, saling memahami, ta'awun ya, baru tafahum. Kalau kita udah tafahum itu insya Allah sudah sampai ke saling memahami lebih dalam lagi gitu. Nah, ini dalam rangka ke sana kita ngaji kita pagi hari ini. Yang saya hormati juga Ibu Majelis Pertimbangan, Ibu Sri Harti yang setia mendampingi kita, kegiatan-kegiatan kita, siang, malam, pagi, beliau pasti kalau dicolek insya Allah hadir. Kemudian Ibu Sutisah, Ibu Maryam Ahmad, sebagai ketua-ketua yang ketua 1 dan ketua 2, yang mendampingi kita juga, kepala ketua-ketua bidang. Jadi ini kegiatan ini kolaborasi antara Ketua Bidang Pendidikan dan Ketua Bidang Dakwah. Ketua Bidang Pendidikan Ibu Windu Kartika dan Bidang Dakwah Ibu Ratu Gumi Kamadani. Ini beliau ini kalau nggak salah satu alma mater sama Dr. Aisyah, tapi spesifikasi bidang yang diambil beda. Sekarang ini sebagai arsitek, Mbak Aisyah sebagai arsitek juga, tapi arsitek lebih ke body ya, mindset orang merubah. Nah ini sama-sama arsitek juga. Kemudian terima kasih juga bergabung ini teman-teman ibu-ibu wilayah dari provinsi, daerah, dan cabang yang bisa bergabung, karena memang momen tahun baru ini juga banyak wilayah-wilayah atau pengurus daerah yang melakukan kegiatan. Dan momennya biasanya memang Jumat, Sabtu, Ahad. Ya, ini memang waktu-waktu yang memang diharapkan semua bisa bergabung gitu. Nah, ini memang waktu yang semua guru ya, ASN maupun ibu rumah tangga bisa melibatkan diri bersama-sama. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tadi ada ayat yang saya sitir, mudah-mudahan itu adalah ayat yang pada hari ini kita lakukan, ya, menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu minal mahdi ilal lahdi. Manusia diberi akal, diberi pikiran, diberi kesempatan untuk senantiasa membaca situasi-situasi ini dengan seksama, ya. Bahwa dengan kondisi Covid ini kita tidak hanya meratapi diri di dalam rumah, tetapi kita juga bisa melakukan aktivitas, karena biasanya Allah itu memberikan masalah, pasti di situ ada solusi ya. Jadi memang satu paket. Innamal usri yusra, innamal usri yusra. Nah, ini jadi memang satu paket, tidak ada kita dibiarkan dalam kondisi kesusahan, tidak ada jalan keluarnya. Nah, para ibu hadirin yang berbahagia, kita manusia memang makhluk yang paling mulia, makhluk yang diciptakan dalam kondisi sebaik-baik bentuk ya. Disebutkan di surat Di surat Atin ya, di Atin atau ayat-ayat yang lain ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi sebaik-baik bentuk inilah, mudah-mudahan dengan kesempurnaan akal dan pikiran kita menjadi makhluk yang sempurna. Nah, dengan adanya materi kita pada siang hari ini kita mungkin lebih memahami. Kalau kemarin kita belum memahami sampai ke sel-sel yang terkecil manfaatnya, mungkin nanti kita bisa bertanya dengan Dr. Aisyah Dahlan, karena beliau memang meneliti khusus, mempelajari khusus hal-hal ini, sehingga bisa kita berdiskusi terkait ini. Jadi sayang sekali nih ibu-ibu yang tidak bisa bergabung, padahal kita siapin kuotanya 300. Mudah-mudahan nanti agak siang semua banyak yang bergabung. Terima kasih juga nih senior-senior saya yang sudah bergabung dari keluarga besar KBPI. Ada Mbak Trias, ada
Ibu Asnur Caniago. Kalau Bu Asnur Caniago ini selain KBPI juga beliau juga keluarga besar WI ya. Jadi kalau dulu di masih mudanya itu di PII, ya kalau bapak-bapaknya itu nanti setelah purna dari PII itu dimasuk di Dewan Dakwah, nah ibu-ibunya biasanya di majelis di Wanita Islam. Ini pembagian yang tidak tertulis, tapi ini seperti itu yang berjalan gitu. Makanya di daerah-daerah pun banyak kalau udah nggak di PII, bapak-bapaknya aktif di Dewan Dakwah, ibu-ibunya di Wanita Islam. Jadi kesepakatan yang tidak tertulis tapi dilakukan itu. Baik ibu-ibu, saya tidak akan panjang lebar, tapi kegiatan ini adalah dalam rangka kita menuntut ilmu sesuai dengan Hitoh Perjuangan Wanita Islam yang nomor berapa ibu-ibu? Ini boleh di-mute nih, saya mau tanya jawab sekalian ini. Hitoh Perjuangannya apa enggak? Yang nomor berapa? Yang ayat yang saya Meningkatkan baca. kualitas diri, ya. Meningkatkan ilmu pengetahuan. Nggak boleh itu yang keberapa? Yang Bu? Meningkatkan ilmu pengetahuan. Makan kita Keempat itu. Allah. Yang kedua kita kewarasan dunia akhirat. Yang ketiga tugas pendidikan. Ya fa'illahul ladzina amanu meningkatkan ilmu. Yang kelima adalah aktualisasi diri. Keluar ya di akhir. Ada podcast ya. Maka Pancadharma ini atau 5 sila bisa ayah seikut ya Mbak Sofa. Terima kasih sekali lagi atas partisipasinya hari ini. Semoga kita bersama-sama bisa menyimak pelajaran kita hari ini sehingga kita bisa menambah ilmu kita. Kita semakin arif ya menjadi ahli dakwah, karena ini bukan dakwah aja konteksnya sebenarnya ya, ibu rumah tangga, istri ya, anggota masyarakat, terutama aktivis dakwah ya, untuk saling memahami, membaca karakter orang. Oh kira-kira ini kita lagi berhadapan sama orang Makassar ya, jadi jangan pakai gaya orang Jawa gitu. Kita lagi menghadapi orang Jawa, jangan pakai gaya Makassar gitu. Nah inilah atau pakai gaya Madura gitu ya, ini Mbak Indah nih. Jadi disinilah mungkin ya kalau saya nggak salah Mbak Aisyah, kita perlunya mengasah memahami interpersonal ini. Baik ibu-ibu sekalian, mari kita simak bersama. Saya tutup dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Ketum, terima kasih atas sambutan dan sapa-sapanya mungkin serta banyak sekali sapa-sapa kita yang akhirnya kita memang harus selalu sering kumpul bersama seperti ini. Hadirin peserta pengajian virtual yang kami banggakan. Akhirnya kita sampailah pada acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu kita akan mendengarkan ceramah dan bahkan juga pembelajaran pengetahuan yang kali ini akan dipandu oleh Ibu Ketua Bidang Dakwah PP Wanita Islam, Ibu Insinyur Haja Ratu Gumi Kamandani. Kepada Ibu Gumi dipersilakan untuk memandunya. Mbak Gumi udah nyambung internetnya. Mbak Gumi. Halo Mbak Gumi. Mohon maaf ibu-ibu, memang di Jakarta saya pun juga aneh banget udah berapa hari ya udah internetnya. Sudah? Sudah. Terima kasih kepada Ibu MC, Bu Windu, teman saya seperjuangan di PP Wanita Islam. Beliau adalah ketua bidang pendidikan.
Baik hadirin semua, peserta pengajian virtual ya yang hadir, kita akan masuk acara selanjutnya yang merupakan acara inti ya, yang paling kita tunggu, yaitu pemaparan materi dari narasumber, di mana setelah nanti materi akan ada sesi tanya jawab. Namun sebelumnya saya mau menyapa-nyapa dulu. Tadi saya sudah lihat ya, Masya Allah sudah datang nih teman saya, Ibu Dr. Aisyah Dahlan. Halo, Assalamualaikum. Bu Aisyah. Kita ketemu lagi di sini ya, Bu. Alhamdulillah. Saya biasa manggilnya Aisyah aja, nggak pakai Ibu. Karena teman se-alma mater, seangkatan. Insya Allah. Sama-sama angkatan 87. Ya, sama-sama kita dulu berjuang di Al-Azhar, dan sama-sama kita walaupun nggak pernah sekelas, tapi kita sama-sama aktif di Rohis, dan di akhir kelas 3 kita sama-sama sering belajar bersama, ya, karena UMPTN. Beliau di Makassar, akhirnya diterima di Universitas Hasanuddin. Saya tetap di Jakarta. Baik, saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Ketua Umum, Ibu Marfuah, juga kepada Ibu Majelis Pertimbangan, pengurus wilayah, ya, pengurus pusat, pengurus cabang, dan semua peserta yang hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya. Baik hadirin semua yang saya hormati, acara ini merupakan kerjasama antara bidang dakwah dan bidang pendidikan, di mana kami berharap dari materi ini kita bisa mengambil satu pengetahuan ilmu yang akan kita bisa praktekkan ya, bagaimana kita sebagai seorang dai nantinya. Karena wanita Islam itu memang core-nya adalah kita berdakwah semua ya. Tadi seperti Ibu Ketua Umum katakan bahwa kalau wanita Islam, ibu-ibunya di wanita Islam, bapak-bapaknya di Dewan Dakwah. Itu udah seperti perjanjian tidak tertulis katanya ya, Masya Allah. Nah, saya berharap, kami berharap bidang dakwah dan bidang pendidikan, semoga acara ini pun bisa diselenggarakan di tiap wilayah atau di tiap cabang ya. Bisa dengan narasumber yang sama atau yang lainnya. Di mana yang terpenting adalah ilmunya kita bisa terapkan, atau yang hadir pada hari ini pun bisa memberikan ilmunya kepada wilayah atau cabang. Ya, jadi kami harapkan seperti itu. Baik, semoga acara ini nanti bisa kita laksanakan di setiap daerah dan bermanfaat buat kita semua. Baik. Saya mau memperkenalkan dulu siapa ya Ibu Aisyah ini. Nah, siapa yang belum kenal boleh raise hand, atau kalau yang sudah kenal silakan komen, boleh di komen, tapi nggak dapat hadiah apa-apa, Masya Allah. Ya, seperti kita ketahui tadi kata Bu Ketum juga, kita banyak mengenal Bu Aisyah ini. Kalau yang sering nonton TV-nya Trans TV, kadang kita lihat ya bersama Ustadz Maulana, ya, atau di YouTube channelnya Rumah Ilmu, ya, Rumah Ilmu Al-Haya kalau nggak salah namanya tuh. Banyak sekali channel YouTube-nya Bu Aisyah Dahlan ini. Bagaimana beliau ini adalah bergerak di bidang neuroscience ya, CHT. Nah, kemarin kita ribut nih CHT apa gitu ya. Akhirnya dapat ilmu baru, kita jadi tahu gitu. Dr. Aisyah Dahlan, beliau lahir tanggal 17 Desember tahun 1968 di Jakarta. Buat siapa, Mbak Nurul atau Mbak Asti bisa di-share kurikulum vitae-nya Bu Aisyah Dahlan ya. Beliau terakhir ini adalah sebagai Certified Clinical Hypnotherapist di W. Gunawan Institute Mind of Technology di Surabaya. Juga Drug Abuse Counselor Training di Rumah Pengasih Kuala Lumpur, Malaysia. Program profesi dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, ya, sarjana kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar, ya. Beliau juga adalah kepala unit narkoba, ya, di Rumah Sakit Harum dulu dari tahun 1998 sampai 2002, yang sampai sekarang masih jalankan adalah family counselor di beberapa LSM, ya, staf ahli juga. Ini banyak sekali, nggak usah dibacakan semua, tapi yang terkenal adalah ternyata Dr. Aisyah Dahlan ini adalah sebagai neuroscience atau berpraktek juga sebagai
parenting, kebanyakannya parenting keluarga ya, baik itu anak-anak ataupun hubungan suami istri itu Masya Allah banyak sekali ya YouTube-nya, sehingga bisa nanti dilihat kalau ingin mengenal lebih dalam lagi ya. Baik, nanti setelah kami persilakan Dr. Aisyah ini nanti akan ada sesi tanya jawab ya Ibu-ibu. Sebentar. Akan ada sesi tanya jawab, kemudian setelah itu seperti biasa akan berjalan, setelah tanya jawab baru ditutup. Baik, tidak memperpanjang waktu lagi, kami persilakan kepada Dr. Aisyah untuk memulai materinya. Kami persilakan. Terima kasih Ibu Ratu Gumi yang saya hormati, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Umum PP Wanita Islam, Ibu Dr. Anda Haja Marfu'ah Mustafa MPD. Yang saya hormati Majelis Pertimbangan, yang saya hormati juga seluruh ketua bidang, dan hari ini karena acara dari Ketua Bidang Pendidikan, Ibu Dr. Anda Haja Windu Kartikawati. Terima kasih Bu mengundang kami, dan sahabat saya Ketua Bidang Dakwah yang sekaligus hari ini merangkap sebagai moderator, Masya Allah, Ibu Insinyur Haja Ratu Gumi Kamandani. Ya Allah, saya kalau lihat Ibu Gumi jadi reuni nih Bu, ya Masya Allah. Dan seluruh ibu-ibu dan pengurus wilayah wanita Islam, alhamdulillah, dan semuanya yang hadir di acara Zoom meeting hari ini, ya Masya Allah, ini selamat tahun baru Hijriah ya Bu. Alhamdulillah, insya Allah kita semangat baru ya, dan hari ini memang hari kejepit tadi Ibu Marfu'ah sudah bilang, tetapi Masya Allah ibu-ibu tetap berkenan untuk ya berkumpul walaupun lewat online, dan kita akhirnya bisa jumpa lewat online ini ya. Baik, terima kasih sekali. Ini alhamdulillah ini saya diamanahkan panitia untuk membahas mengasah interpersonal skill bagi aktivis dakwah ya, Masya Allah. Sebetulnya kalau untuk aktivis dakwah saya sih selalu lihat ya interpersonal skill-nya ya selalu muncul dengan otomatis ya. Namun hari ini izinkan kami mungkin untuk menjelaskan tentang interpersonal skill dari sisi otak manusia ya. Baik, Ibu Gumi, saya mohon izin share screen karena mungkin akan lebih banyak memperlihatkan gambar otak, jadi lebih baik kita lihat gambar-gambar ya. Ya. Iya, sudah terlihat mudah-mudahan ya, sudah terlihat ya. Ya, sudah terlihat ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, mengasah interpersonal skill bagi aktivis dakwah. Masya Allah, ini judul yang luar biasa ya. Dan saya juga beberapa hari merenung dulu untuk apa yang harus ya kita sharingkan bersama. Ya, kenapa? Karena sampai sekarang pun saya tetap belajar untuk bagaimana ya supaya bisa berdakwah yang dengan efektif ya, dan tentu interpersonal skill ini adalah sesuatu keterampilan atau kemampuan untuk kita berhubungan dengan orang lain ya. Jadi interpersonal skill merupakan keterampilan dasar yang penting dimiliki individu agar interaksi dapat berjalan lancar termasuk dalam pelaksanaan dakwah. Ya, jadi keterampilan interpersonal ini nanti insya Allah membantu dai dalam memahami dan menghargai orang lain, dan pada akhirnya dapat membawa kesuksesan dalam pelaksanaan dakwah persuasif. Ya. Dan saya yakin di wanita Islam ini sering dibuat training ya atau TOT untuk bagaimana kita menjadi pendakwah yang persuasif, ya, pendakwah yang bijaksana, pendakwah yang menyenangkan, dan pendakwah yang memahami ya kondisi apa yang kita hadapi ya pada saat itu ya, Masya Allah. Dan kemampuan interpersonal atau istilahnya membina hubungan itu adalah kemampuan untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Jadi kemampuan ini meliputi kemampuan berempati, berkomunikasi, dan mempengaruhi orang lain, ya, merundingkan pemecahan masalah, memimpin dan mengorganisasikan kelompok,
membina dan menjalin hubungan, dan kemampuan bekerja sama. Ya, rupanya ini banyak sekali ya interpersonal skill ini. Dan di dalam kita dakwah, ya, membentuk sebuah organisasi itu juga salah satu ya jalan ya untuk kita bisa berdakwah. Dan wanita Islam ini luar biasa ya. Ini sudah teruji perjuangannya, Masya Allah. Dan saya senang sekali, bahagia sekali diundang hari ini, alhamdulillah. Jadi bisa berkenalan, ya, berjumpa, dan mudah-mudahan ta'aruf kita ini ya membawa berkah ya, insya Allah. Ya. Baik. Nah, konsep interpersonal skill ini awalnya itu dikembangkan oleh seorang ilmuwan namanya Howard Gardner sebagai bagian dari multiple intelligence. Ya, jadi menurut Howard Gardner itu setiap manusia itu punya multiple intelligence. Salah satunya interpersonal skill. Ya. Jadi ada 8 ya kalau kita belajar tentang multiple intelligence atau kecerdasan ganda. Jadi setiap manusia itu menurut Howard Gardner ada 8 kecerdasan, Masya Allah. Hanya memang ya komposisi kemampuannya itu berbeda-beda nantinya. Jadi 8 itu termasuk kecerdasan kinestetik yaitu body smart ya. Kemudian ini kecerdasan interpersonal, jadi semua orang ada ya. Kemudian kecerdasan verbal linguistik atau kecerdasan bahasa, kemudian kecerdasan logis matematis, kecerdasan naturalis, kecerdasan intrapersonal ya, self smart, dan kecerdasan visual spasial ya. Dan satu lagi sebetulnya ada kecerdasan musikalis ya. Ini 8-8-nya ada di setiap manusia, bahkan ditemukan lagi ada kecerdasan yang ke-9 yaitu kecerdasan spiritual ya. Dan kalau kita bicara interpersonal itu berarti kita ada semuanya. Hanya nanti kita akan lihat mana yang lebih dominan seseorang itu. Yang interpersonalnya kah atau yang intrapersonalnya. Dan semuanya ini bagus. Semuanya ini luar biasa dan semuanya ini mempunyai ciri khas ya kemampuan tersendiri. Ya. Jadi kata Howard Gardner kita semua berbeda karena kita semua memiliki kombinasi kepandaian yang berbeda. Jadi masing-masing punya 8, tapi kombinasinya beda-beda. Kombinasi urutan dari 1, 2, 3, 4 sampai 8 itu beda-beda. Ya. Jadi bila kita mampu mengenalinya, ya kata Howard Gardner ya, saya kira kita akan mempunyai kesempatan yang bagus untuk mengatasi berbagai masalah yang kita hadapi di dunia. Dan sering ada istilah bakat. Ya, nah multiple intelligence itu istilahnya adalah bakat. Istilah populernya adalah bakat. Ya. Jadi bakat ini kemampuan bawaan yang merupakan potensi yang masih perlu dikembangkan atau dilatih untuk mencapai suatu kecakapan, pengetahuan, dan keterampilan khusus. Ya. Jadi multiple intelligence itu bakat. Jadi bayangkan kita setiap orang ini ada 8 bakatnya sebetulnya. Hanya ya karena kombinasi atau komposisinya beda-beda, maka kita akan lihat ya bakat urutan yang 1, 2, 3, 4 atau yang bakat-bakat yang dominan ya. Baik. Dalam surat Al-Isra ya ayat 84 Bismillahirrahmanirrahim. Qul kullu ya'malu ala syakilatihi. Ya. Farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakanlah wahai Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Ala syakilatihi. Ya. Nah, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Ya. Ayat ini surat Al-Isra ayat 84 ini ya bahwa ala syakilatihi inilah oleh para ilmuwan meriset dan mengobservasi bahwa setiap manusia memang sesuai pembawaannya masing-masing. Ya. Nanti kemudian juga dipengaruhi oleh budaya. Tadi Ibu Marfu'ah bilang kalau kita ketemu orang Makassar ya kita sebisanya memahami gaya mereka gitu ya. Ketemu orang Madura, ketemu orang Solo dan sebagainya ya. Itu juga sebuah keterampilan itu. Ya. Namun ya dimanapun manusia itu dia ada memang yang pembawaannya masing-masing atau dari sananya gitu ya. Takdir qadarnya ya dia membawa tentang watak dan bakat, termasuk tadi ya bakat atau multiple intelligence. Ya.
Dan semua bakat itu ya bagus, luar biasa, karena itu Allah yang memberikan atau anugerah dari Allah. Ya, makanya tidak boleh kita ya membandingkan atau kita menghina bakat orang gitu. Di sinilah dikatakan maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Ya. Baik. Nah, ini ada ya lucu-lucuan gambar USG nih. Ternyata bakat sudah ada sejak dalam kandungan ya. Jadi otak manusia ini waktu sejak dalam kandungan Allah sudah memberikan program-program tentang bakat. Termasuk itu tadi interpersonal skill ya. Jadi bakat atau talenta atau kecerdasan ganda ya, multiple intelligence itu disebutnya kecerdasan ganda, adalah suatu kumpulan kemampuan atau keterampilan yang dapat ditumbuhkan atau dikembangkan. Ya. Kecerdasan ganda atau bakat bersifat laten atau dia tersembunyi atau terpendam. Jadi sudah dibawa, dia terpendam. Di mana terpendamnya? Di dalam otak. Ya. Dan ada pada setiap manusia, namun dengan kadar pengembangan yang berbeda. Ya. Nanti di sini kita akan bisa lihat sebetulnya bakat seseorang, misalnya punten ya Ibu Gumi ya. Ini Masya Allah jadi kangen pengen manggilnya Gumi, tapi ya jangan Ibu sudah Ibu ya. Ya Ibu Gumi misalnya. kita coba tes ya, kita akan ada tes sederhana untuk kira-kira Ibu Gumi nih kecerdasan interpersonalnya ini yang mana gitu. Ya, karena ada orang memang kecerdasan interpersonalnya itu ya kalau di otaknya dia yang paling dominan itu interpersonal, sehingga kadang dia nggak belajar, hubungannya dengan manusia itu dibawa secara alami. Ya, ada yang memang perlu belajar sedikit, ada juga yang perlu belajar banyak. Ya, nah tadi saya katakan juga bahwa selain interpersonal itu ada lagi yang ada kaitannya dengan personal, itu intrapersonal. Self-smart, ya, intrapersonal ini juga setiap orang ada, tapi komposisinya beda-beda. Ada orang yang intrapersonalnya dominan sekali, baru lahir ya dia sudah dominan, dan intrapersonal ini lebih kepada ya istilahnya self-smart, jadi sangat punya kecerdasan mengenali dirinya sendiri. Dan semua bakat ini, kecerdasan ini nanti dipakai di aktivis dakwah kita. Hanya nanti kita akan lihat ya siapa sih sebetulnya yang lebih dominan sebetulnya intrapersonalnya ya. Sehingga kalau interpersonal kita bisa berdakwah dengan ya berhadapan dengan orang lain, kalau intrapersonal bisa berdakwah tanpa berhadapan dengan orang lain. Dan sekarang intrapersonal ini sangat dibutuhkan ya. Jadi berdakwahnya bisa lewat tulisan, berdakwahnya bisa membuat konsep kalau yang untuk intrapersonal. Ya, baik. Nah, maaf ini kita akan bicara tentang otak manusia. Kenapa? Karena bakat itu ada di otak manusia ya. Ini gambaran otak manusia ya. Ya Allah, ini di dalam batok kepala kita. Kemudian ini dibuka ya. Dan di dalamnya itu ada sel otak ini. Kalau kita pernah belajar biologi, mungkin kita akan belajar neuron ini. Ya, maaf. Jadi kita punya triliunan sel otak. Ya, dan ada 100 miliar neuron atau sel otak yang aktif. Ya. Nah, ini satu neuron ini itu kata para ahli seperti kerjanya satu komputer yang tercanggih di zamannya. Masya Allah. Ini kata para ahli nih ya. Ya, sama dengan ya apa yang diucapkan Rasulullah SAW, didiklah anakmu sesuai zamannya. Jadi para ahli menemukan bahwa setiap orang punya neuron ini 100 miliar nih yang aktif. Ya. Artinya punya 100 miliar komputer di otak kita masing-masing. Hanya dikatakan tercanggih di zamannya. Artinya anak-anak kita, cucu-cucu kita ini yang lahir setelah era kita itu lebih canggih otaknya. Ya. Saya sama Bu Gumi yang 68 juga ya Bu Gumi ya. Kita sama-sama generasi X ya, generasi yang lahirnya 60-an ya. Ada mungkin ibu-ibu juga ya, guru-guru kita yang lebih senior barangkali masuk di era baby boomer. Ya, baby boomer itu kan yang lahir antara tahun 59 sampai 65 ya. Nah, juga punya 100 miliar, saya juga yang generasi X punya 100 miliar. Kemudian generasi lain ini yang sekarang lahir nih, yang mulai dari 2011, itu disebut generasi Alpha, dia juga punya 100 miliar.
sebelum generasi Alpha yang lahir tahun 80-an lah ya, dari 85 gitu ya, sampai 95 itu sebut generasi Z. Itu juga 100 miliar. Tapi makin baru generasi, rupanya makin canggih katanya. Ya. Apanya sih Bu Aisyah? Nah ini kalau kita bayangkan ini satu komputer atau satu laptop ya, ini di sini nih ya, penampungan memori datanya itu pada anak-anak generasi berikutnya itu lebih banyak. Ya. Dan kemudian bayangkan ini laptop, kemudian ini ada kabel-kabel di samping-sampingnya yang bisa untuk mengkoneksi atau menghubungkan sel neuron yang lainnya, komputer yang lainnya. Kemudian ini ada kabel besarnya, sering disebut akson, ya. Nah ini, jadi satu komputer itu punya 20.000 dendrit maksimalnya. Jadi punya potensi 20.000 untuk disambung-sambungkan. Nah anak sekarang lebih kuat ya sambungan kabelnya dibanding generasi kita yang sebelumnya. Itulah makanya mereka sedih kalau kita sebagai orang tua atau generasi yang lebih dulu mengecam mereka generasi yang buruk. Disebutlah generasi mecin lah, generasi galowers lah, generasi menunduk lah. Itu mereka sedih. Ya, karena mereka bilang, saya kan kita nggak tahu mau lahir tahun sekian katanya begitu. Dan menurut para ahli, generasi mereka itu makin bagus otaknya. Ya. Sebelum mereka nih termasuk generasi saya, itu generasi yang tangguh sebetulnya. Otak kita nih, tidak mudah geger otak kalau kita terbentur di tembok gitu. Nggak mudah geger otak kalau kita. Anak-anak sekarang memang bagus dia punya otak, daya tampung memorinya banyak, tapi di hardik sedikit, dia sudah geger otaknya. Sambungannya sudah koslet. Ya. Makanya zaman dulu kita sesuai teknologi ya Bu. Masih ingat barangkali Ibu Gumi kalau dulu zaman dulu televisi rusak, kita pukul televisinya ya, jadi betul lagi. Kalau kita lihat itu Anita Rahman, ya Sambas goyang-goyang, kata ibu kita coba pukul. Jadi TV itu kita pukul, jadi betul lagi. Makanya zaman dulu, anak-anak zaman dulu dipukul jadi betul. Tapi kalau sekarang sesuai teknologinya, mana ada televisi boleh dipukul untuk jadi baik, malah dipukul tambah rusak, termasuk generasinya. Ya. Nah, kemudian ini ada 100 miliar. Awalnya sel otak kita itu belum tersambung, nanti kita yang menyambungkan. Jadi ini ada contoh 2 sel otak yang nanti akan tersambung antara sinaps ujung kabel ini dengan ujung kabelnya dendrit ini. Gitu. Bayangkan kalau satu neuron 20.000 potensinya tersambung, Masya Allah. Ya. Dan berita baiknya adalah ya sampai umur berapapun kalau kita sering sambung-sambungkan otak, tetap juga otak masih berpotensi untuk bisa disambung-sambungkan bahkan sampai umur 100 tahun. Ya, sampai umur 100 tahun pun 100 miliar otak kita itu kalaupun kita rajin menyambungkannya itu baru ya nggak sampai 50%-nya gitu. Ya. Bagaimana cara menyambungkan itu tadi? Ya, melihat hal yang baru, mendengar hal yang baru, merasakan hal yang baru. Ya, artinya setiap kita belajar hal yang baru dia akan tersambung otak kita, ya. Dan kalau kita mengulang-ulang pelajarannya maka sambungannya akan lebih kuat, sambungannya akan lebih banyak. Nah, bakat itu adalah potensi ya neuron-neuron ini atau potensi sel-sel otak ini. Dia perlu ada yang sambungkan, perlu ada yang menstimulasi untuk ya dia bisa berkembang lebih baik lagi. Jadi kalau kita lihat ini sambungan koneksi sel saraf yang sudah banyak. Ya. Kalau tebal kayak gini, ini berarti sambungannya sudah diulang-ulang. Jadi kalau ada pelajaran atau ilmu yang kita ulang-ulang, ya di otak kita itu akan sambungannya lebih tebal seperti ini. Ya, itulah makanya mengapa kita apabila kita juga ya menghafalkan Quran, makanya kita harus ulang-ulang supaya sambungannya jadi tebal. Ini yang disebut pintar. Ya. Kalau kita lihat ada sambungan tipis-tipis ini dan banyak, ini kita mencoba mempelajari hal lain sehingga sambungan baru muncul. Ya, sambungan baru muncul. Kemudian kita misalnya ya belum pernah baca ayat Quran ya misalnya yang di surat tertentu ya kita belum pernah baca dan pas kita baca itu tersambung langsung neuronnya. Ya.
Kalau kita ulang lagi dia akan juga lagi tebal. Ya. Nah ini yang disebut cerdas. Ya. Nah kalau saya ya kalau bilang sama suami ya dulu nih sebelum pandemi, kalau sekarang nggak boleh kemana-mana saya ini ya. Jadi kalau dulu saya bilang ayah ya saya minta izin ya, mau kemana kamu, mau ke Karawang misalnya atau mau ke Madura, mau ngapain? Kata suami saya bilang mau cerdaskan otak. Ya, artinya kalau misalnya saya belum pernah ke Madura misalnya ya, tadi ada ibu-ibu dari Madura ya Bu misalnya nih ya, terus saya pertama kali ke sana berarti tersambung saraf saya. Ya, tersambung. Kalau saya kedua kali ke sana tersambung lagi 2 kali, ya ketiga kali tersambung. Kalau ke Makassar saya udah sering karena memang kami dari Makassar ya. Saya orang Bugis Makassar. Mungkin ke Makassar otak saya udah kayak gini nih. Jadi lumayanlah sudah inget-inget hafal dikit lah di Makassar gitu. Tapi karena ke Madura baru 1 kali, itu baru tersambung. Tapi itu tadi kalau kita sering menyambungkan sel-sel otak ini, berarti kita punya wawasan yang banyak. Inilah namanya cerdas. Tinggal diulang-ulang. Ya. Jadi cerdas dan pintar itu kita bisa ya lakukan pada diri kita. Apalagi kalau kita sudah mulai ada kesadaran untuk oh ya kita harus cerdaskan otak kita, harus kita pintarkan otak kita. Ya, itulah namanya mengasah. Ya. Baik, jadi ini gambar otak dilihat dari samping kiri, ini otak besar dan ini otak kecil ya. Otak kecil itu sejajar telinga, jadi dia persis di tengkuk itu adalah otak kecil di situ. Ya. Baik, kemudian di mana sih tempatnya bakat tadi? Jadi kalau Allah ciptakan manusia itu ada otak besar dan otak kecil, ya ini otak besar dan ini otak kecil. Nanti kemudian kedua otak itu terbagi 2, dia persis di tengah ini terbagi 2, jadi ada kanan, ada kiri. Nanti otak besar itu terbagi 4. Ya, yang kanan terbagi 4, yang kiri terbagi 4. Dan di dalamnya ini ada seperti ini, ada neuron. Bakat itu posisinya di tengah sini. Ini saya kasih warna kuning ya. Kalau warna otak yang asli warnanya abu-abu ya. Kalau ini supaya lebih mudah kita lihat, oh ini di sini ini ada bakat, di sini ada watak. Ya. Jadi sudah ada dari awal gitu. Allah sudah mentakdirkan bakat kita, watak kita, tinggal kita sambung-sambungkan. Kemudian ada lagi otak bagian depan yang ada warna merah ini sering disebut lobus frontalis. Kalau di sini neuronnya sudah ada ya, tetapi data-datanya belum. Jadi kita yang nanti memberikan, memasukkan. Ya, kalau dikatakan setiap manusia itu lahir bagaikan kertas, orang tuanya nanti yang memberikan warna, apakah menjadi Majusi, Nasrani, Muslim, itu yang di depan sini. Artinya kalau kita mau belajar tentang komunikasi, kemudian ibu-ibu baca buku kah, ikut training kah, itu nanti masuknya di depan sini. Lewat mana masuknya? Lewat mata yang kita melihat, lewat telinga, itu nanti masuk ya lewat batang otak naik ke atas lewat sini. Ya. Kemudian kita mungkin membaca metodologi dakwah, kita baca entah dari siapapun guru-guru kita, dari para ulama, itu nanti masuknya di depan sini. Namun tentu yang mempunyai bakat interpersonal, dia yang ada di sini, ini akan terstimulasi juga karena ilmu-ilmu yang ada di sini. Dan nanti dia klik gitu. Nah, tinggal kalau nanti yang ada bakatnya intrapersonal, kemudian juga belajar bagaimana berdakwah, ya, bagaimana metode berdakwah, ya, masuk juga di sini. Nah, namun karena intrapersonalnya lebih dominan, maka ya banyak juga orang berdakwah lewat tulisan. Itu pun berdakwah. Ya. Ini yang harus nanti kita pahami. Ada juga orang separuh-separuh potensinya. Dia interpersonal juga dominan, intrapersonalnya juga dominan. Jadi dia bisa juga dakwah ketemu orang banyak, bisa juga dalam tulisan. Itu ada juga yang watak seperti itu, separuh-separuh. Ya, tapi ada juga yang sangat kental menulisnya. Dia jarang tampil tapi tulisannya luar biasa. Ya, hanya lewat tulisan itu kayak silet-silet itu rasanya yang baca tulisan dakwahnya itu. Ada orang ya tidak ada kombinasinya dengan betul interpersonalnya dominan. Oh itu yang ketemu orang tuh, itu yang touching orang itu yang luar biasa. Ya, nah itu jadi ilmu yang ada di sini akan terkait dengan bakat yang ada di sini. Ya,
Ya. Baik, sekarang mungkin ini tes sederhana ya. Mungkin kalau nanti ibu-ibu, teman-teman, sahabat-sahabat sudah pernah tes bakatnya, tapi ini ada tes sederhana untuk kita tahu langsung dua, watak dan bakat. Tapi khususnya ini hanya bakat interpersonal dan intrapersonal. Ya, Bu Gumi, saya boleh kasih tes boleh ya Bu, buat semuanya ya? Boleh, boleh. Ya, Siap. baik. Seandainya ya pengurus pusat wanita Islam ya atau seandainya Ibu Marfuah meminta kita ini main teater nanti sore, hari ini juga nanti sore ya. Nah, kira-kira ya ibu-ibu mau pilih berperan sebagai apa? Ada 4 pilihan yang diberikan oleh Ibu Marfuah. Ya, apakah mau jadi penulis skenario, Bu, yang nulis cerita? Apakah Ibu mau jadi sutradara? Apakah Ibu mau jadi penonton? Karena jangan semua main, siapa yang nonton? Apakah Ibu mau jadi artisnya, ya pelakonnya, yang tanpa latihan, ya, yang spontan. Ya, jadi pilih 1 dari 4. Sutradara kah, penulis skenario, penonton, atau artis. Ya, pilih cepat. Ya, langsung aja. Saya pengen ini, udah langsung itu. Semakin spontan itu semakin ya akurat tes ini. Ya, tes ini memang Jadi sutradara Bu Aisyah. siapa jadi sutradara? Alhamdulillah. Baik. Nah, kemudian karena watak itu menurut para ahli setelah diamati ya, karena ini kan semua ciptaan Allah. Ya, kemudian diamati oleh para ahli untuk merisetnya dan kemudian dibikinlah sebuah teori-teori ya. Nah, ternyata katanya setiap orang itu ya wataknya 2 jenis di sini. Dan genetik. Ada 1 watak turunan ayah dan leluhurnya dan 1 watak turunan ibu dan leluhurnya. Nah, tadi dari 4 sudah pilih 1. Ya. Nah, tolong pilih 1 lagi dari sisa 3 pilihan. Ya, Ibu Gumi tadi pilih apa tadi yang pertama, Bu? Sutradara yang tadi. Yang keduanya apa? Jadi ya, keduanya apa? Bu. Misalnya jadi sutradara, penulis skenario, penonton, dan artis. Jadi setiap orang punya 2 pilihan. Ya, pilihan pertama dan pilihan kedua. Sudah semuanya dapat? Ya. Baik. Nah, sekarang kita masukkan di teori tentang watak. Ya, tentunya ini memang yang paling banyak meneliti adalah teman-teman di psikolog, ya psikologi yang mendalami ilmu psikologi. Tetapi sekarang kita bisa juga mempelajari ini secara populer dengan teknik tadi, teknik tes cepat. Walaupun itu akuratnya mungkin 85%, ya belum lebih tinggi lagi. Ya, nah sekarang buat ibu yang memilih, ya. Memilih penonton, ada yang pilih penonton nggak tadi ya? Pilihan pertamanya penonton atau pilihan kedua penonton, ada? Kalau saya dulu, saya pilihnya penonton. Nah, orang yang pilih penonton, itu kemungkinan besar di lobus parietalisnya tadi yang otak warna kuning tadi itu, Allah berikan program hasrat damai. Ya, dan ciri khasnya pengamat. Ya, ada yang pilih penonton ibu-ibu? Nah, ini. Dan biasanya kalau di psikologi kepribadian sering disebutnya plekmatis. Ya, nah nanti kita lihat di mana kecerdasan interpersonal dan intrapersonal yang dominan di dalam watak ini ya. Sekarang kita cek dulu. Tadi ada kalian pilih penonton, Bu, berarti ibu orang yang damai. Ya, orang yang pilih penonton itu damai, hasratnya mau damai. Ya, dia ciri khasnya itu kalau diajak kemana-mana atau misalnya mau ditraktir makan pasti jawabnya ibu mau makan apa terserah. Jadi banyak terserahnya kalau orang damai ini. Ya, ada. Baik. Dan orang damai ini memang orang yang senang ya kalau ada teman, ada saudara, dia senang banget di tempat curhat gitu. Ya, ini bempernya nih orang damai. Ya, baik. Kemudian, adakah ibu yang pilihan pertamanya penulis skenario atau pilihan keduanya penulis skenario? Kalau orang pilih penulis skenario, kemungkinan besar hasrat di otaknya adalah hasrat sempurna. Dan ciri khasnya pemikir. Ya, ada yang pilihan pertama atau pilihan kedua? Ibu Windu pilih mana, Bu? Ya. Ya.
hasrat damai ini, hasrat sempurna ini dia selalu ingin mengerjakan apa-apa dengan sempurna, dengan detail, ya, teratur, ya, kemudian mendalam. Ini ciri khas dan pemikir. Kalau orang pilih penulis skenario, baik yang pertama maupun kedua, ya. Nah, kemudian gimana Bu Aisyah taunya orang itu pemikir atau penulis skenario? Gampang, nanti kalau sudah biasa kita langsung bisa mendeteksi. Kalau ada orang rapi, ya, kemudian detail gitu ya, antara bajunya matching gitu ya, itu juga biasanya tipe ini gitu. Atau ya sekarang saya mau cek ibu-ibu yang pilih penulis skenario atau tadi pilihan pertama atau kedua penulis skenario, terutama yang pertama ya pilihannya ya. Apakah kalau sikat gigi dari kecil, waktu dari kecil itu pencet pasta giginya dari bawah, gitu. Ada yang begitu? Enggak ya. Enggak. Siapa Enggak. ini? Ini siapa? Yang pilih penulis skenario nggak Ibu? Ada. Nah, yang pilihan pertama apa kedua Ibu? Kedua. Oh, pantesan. Ini yang pertama pencetnya dari bawah, ya. Ini mungkin kalau yang kedua, yang pertamanya Ibu mungkin yang sutradara ya Ibu pilihnya ya. Ya, ini suara siapa, Ibu? Karena kalau sutradara, orang pilih sutradara, biasanya orangnya hasrat mengatur. Ya, mau cepat, tegas. Ini kalau pilih sutradara, pilihan pertama. Ya, pilihan kedua juga bisa, cuman lebih dominan yang pilihan pertama. Ya. Nah, Bu Aisyah, saya pilihan keduanya penulis skenario, saya ada pemikirnya gitu. Tapi kok saya nggak detail dari bawah, ya itu tadi karena kalau pilihan kedua dia bukan yang dominan ya di dalam lobus parietalisnya itu. Ya. Oke. Bu Aisyah, saya pilih artis. Nah, artis itu apa kira-kira? Artis itu hasratnya gembira. Ya, hasratnya gembira dan orangnya spontan, kemudian orangnya ya mau cepat juga gitu ya. Nah sekarang watak ini setiap orang tuh ada dua. Ada yang di bawah sama di bawah, ada yang pilih penonton dan penulis skenario, ya, atau ada yang pilih penulis skenario duluan baru penonton. Itu jenis watak yang di bawah ini sering kita sebut introvert. Ya, introvert itu adalah gaya dialog. Ya. Jadi kalau misalnya responnya itu lebih banyak menimbang-nimbang terlebih dahulu dan mengamati lebih dahulu. Ya. Nah, sekarang ada watak yang di atas sutradara artis atau pilihannya artis sutradara. Ini yang disebut ekstrovert. Nah, ada juga watak yang pilihannya atas bawah. Ada yang pilih sutradara dan penulis skenario atau penulis skenario dan sutradara. Ada yang begitu? Ya, atau ada yang pilih artis pertama, pilihan keduanya penonton. Ya, ini juga atas bawah. Atau pilihan pertamanya penonton, pilihan keduanya artis. Itu juga atas bawah. Ya, ini disebutnya ambivert. Ya, ada yang kayak gitu. Kalau Ibu Gumi yang mana Bu Gumi? Ini sekalian kita buat contoh soal nih Bu Gumi. Ibu Gumi pilih yang mana tadi? Tadi saya Sutradara dan penulis. Ya benar. Kalau lihat wajah benar banget. Jadi Bu Gumi ini adalah watak yang memang pandai mengatur, pandai mengorganize, dan juga mau sempurna. Gitu Bu? Kurang lebihnya seperti itu, benar banget. Dan ciri khasnya pekerja, pelaku, nih senang kerja nih Bu Gumi. Kalau Bu Gumi nggak bisa diam ini kalau di rumah dia. Ya, dan juga pemikir gitu. Iya. Gitu ya Bu? Nah, Insya Allah. Iya. Pencet odolnya dari mana? Sejak kecil. Dari bawah kan? Iya, dari bawah. Sejak kecil kan? Walaupun nggak ada yang ajar. Ya. Iya. Saya punya anak lima ya. Anak pertama waktu masih kecil, baru aja berapa bulan itu dia bisa sikat gigi ya. Barangkali ya 8 bulan, 9 bulan misalnya gitu. Anak pertama pencet di tengah karena dia memang bukan watak yang ada penulis skenarionya. Anak kedua di tengah, anak ketiga walaupun nggak diajar dari bawah. Kenapa? Ya, Allah yang mengajarkan lewat watak yang disimpan di otaknya. Ya. Bu Aisyah, saya pilih penulis skenario nggak pernah pencetnya dari bawah, barangkali karena pilihan kedua yang pilihan pertamanya dominan banget gitu. Ya, jadi kayak gitu.
Ibu Windu pilih mana? Boleh jadi ambil contoh 2 ini. Saya pilih aduh ini ini udah. Saya pilih artis dan pilih penulis, Bu. Gini ya, kayak gini. Iya. Silang gini ya. Nah, biasanya watak yang silang gini itu ya berarti satu wataknya itu karena dibentuk oleh pembelajaran. Ya. Ya. Bisa jadi ya Bu Windu wataknya. Jadi watak yang dasar itu bawah dengan bawah, atas dengan atas, dan atas bawah yang sejajar. Itu watak dasar. Kalau sudah bersilang, pilihnya bersilang, berarti satu ada yang karena ya belajar atau terpengaruh oleh didikan orang tua atau suami gitu. Ya. Ya, Bu Windu, sekarang saya mau tanya, mana dari kecil lebih sering hasratnya gembira atau yang sempurna? Lebih detail nggak Ibu? Saya lebih ke gembira, Bu. Gembira, ya, Iya. gembira. Ya. Pencet pasta gigi ini contoh gampang aja. Pencet pasta giginya dari mana, Bu? Dari bawah, dari tengah, dari waktu kecil? Dari bawah, Bu. Dari Karena bawah, dari kecil. lebih hemat. Lebih hemat. Lebih hemat. Nah, sekarang Ibu mana lebih senang? Hasrat dari kecil ya, hasrat ngatur atau lebih damai? Ibu lebih ngalahan atau Ibu lebih yang ngatur? Ibu yang dominan, yang mana? Ya, karena saya juga mantan kepala sekolah ngatur, Bu. Lebih suka ngatur dari kecil. Ya, ya, baik. Kalau saya lihat sih Ibu ya, biasanya kemungkinan besar Ibu justru yang ini juga. Tapi kebalikannya Ibu Gumi. Ya. Nah, hasrat gembiranya ini karena Ibu sudah belajar untuk juga bisa gembira, ya. Tapi kalau Ibu Gumi memang jelas kelihatan duluan dominan kolerisnya baru ke bawah, ya. Bisa jadi Ibu Windu dari yang ya, penulis skenarionya ke atas, ya. Kecuali ada juga orang yang ya pencet odolnya itu ya dia diajarin orang tuanya harus dari bawah. Nah, Ibu Windu gimana? Waktu kecil diajarin atau memang otomatis selalu dari bawah? Ya, otomatis, Bu. Otomatis. Berarti dominan di watak yang ini sebetulnya. Karena yang otomatis itu rata-rata ini. Dan ini sudah diriset oleh banyak ilmuwan dan sudah dites juga di jutaan orang. Ya, dan ini lebih mudah kita belajar untuk mendeteksi gini. Nah, nanti juga kita waktu berhadapan dengan orang, ya kita harus lihat watak dasarnya. Ya, watak dasarnya yang mana ini? Yang sutradara kah, yang artis kah, yang penonton kah, yang penulis skenario. Nah, biasanya orang kalau ya tipe penonton ya, yang pilih penonton itu di otaknya ya dia bertanyanya itu diawali dengan kata bagaimana. Bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya berwudu itu? Misalnya kita ya ajar dia berwudu itu bagaimana caranya? Kalau watak yang pilih penonton. Ya. Kalau watak yang pilih penulis skenario, pertanyaannya lebih dominan kepada kenapa? Kenapa harus begitu? Kenapa harus diusap tangannya? Kenapa harus diusap wajahnya? Harus gitu. Kenapa harus dibasuh? Itu biasanya ya ini cara berpikir dari penulis skenario. Mengapa? Ya, nah, kalau yang pilih sutradara, ya cara berpikirnya selalu didominasi dengan pertanyaan yang diawali kata apa? Apa tujuannya? Apa maksudnya? Ya, apa fungsinya? Apa gunanya? Seperti itu. Ya. Dan kalau orang pilih artis yang ciri khasnya pembicara dan hasratnya gembira, ya, ini dia akan ya bertanyanya siapa, ya, siapa dia, siapa, gitu. Makanya di dalam kita berhadapan sewaktu kita berdakwah, ya, kalau berdakwah secara kolosal, ada berhadapan dengan banyak orang, maka kita akan selalu jelaskan juga, ya, semuanya. Apa tujuannya? Misalnya mulai dari sini kita jelaskan siapa yang menemukan teori ini, apa tujuannya, kenapa begitu, dan bagaimana caranya. Itu kalau kita lebih kepada berhadapan dengan orang banyak.
Kenapa? Karena di depan kita itu pasti ada orang plekmatis, ada orang melankolis, ada orang koleris, dan ada orang sanguinis. Itulah makanya di dalam metodologi berdakwah semua aspek ya siapa, apa, bagaimana, dan kenapa itu ya tertulis atau ada tujuannya dan sebagainya. Ya, nah, tapi kalau kita nanti berdakwah perorangan, karena ada juga yang jago nanti berperorangan, seperti konseling kah, ya, atau wawancara dan sebagainya, itu nanti kita lihat yang di hadapan kita nih watak apa sebetulnya. Kalau dia watak penonton, dia lebih senang dijelaskan bagaimana caranya. Gitu. Kalau watak yang kita hadapin ini, ya, orang yang watak koleris, watak yang kelihatan nih, ya, tegas, ya, mengatur, ya, terus to the point. Oh, dia lebih senang apa tujuannya? Bagaimana caranya dia bisa cari sendiri nanti, gitu, ya. Lebih ditekankan apa tujuannya. Tapi kalau misalnya kita lihat di depan kita orangnya gembira, gitu ya, entah itu siapapun, anak-anak kah, orang dewasa kah, dia gembira, dia lebih senang ditekankan kepada siapa, ya. Siapa sih dia ini, siapa sih ya orang ini yang kita bahas misalnya gitu. Tapi kalau di depan kita orang melankolis, orang yang memang pemikir, yang detil, yang teratur, ya, dan kita lihat juga penampilannya ya rapi, detil, ya. Nah ini biasanya mengapa? Dia lebih senang ditekankan untuk dibahas tentang mengapa. Ya. Nah, karena setiap orang ada dua jenisnya, dua jenis watak dasar. Saya katakan watak dasar ya. Karena kalau tadi watak dasar, berarti saya kembali dulu ya, dia yang di sini. Tadi Ibu Gumi karena memilihnya spontan, dia sudah bisa deteksi watak dasarnya di sini, sutradara dan penulis skenario. Ya, Ibu Windu tadi ada mendeteksi watak dasar di sini penulis skenario, tapi kemudian ada watak pembelajaran. Pembelajaran itu yang di depan sini. Ya, apakah terpengaruh oleh pasangan hidup ataukah juga oleh pembelajaran dari training, itu semua akan ada di sini. Nah, cuman kita mau tahu yang watak dasar dulu, baru nanti kita pembelajaran. Ya, ya. Nah, kembali kalau kita lihat lagi, nah karena setiap orang watak dasarnya dua jenis, misalnya Ibu Gumi tadi, sutradara dan penulis skenario, berarti hasrat Ibu Gumi itu mengatur dan sempurna, berarti di otak Bu Gumi ini selalu kalau bertanya apa tujuannya dan kenapa. Banget. Ya, apa tujuannya? Ya, apa benar banget tuh. Dan kenapa gitu? Ya, apa tujuannya dan kenapa kayak gitu? Ya. Dan biasanya memang ya pemimpin-pemimpin itu pasti ada watak kolerisnya siapapun. Mau nggak mau itu. Walaupun belum pernah belajar watak itu, ya alam semesta ini ya bisa mendeteksi ya tentang watak koleris itu. Makanya tadi saya katakan Ibu Windu, kalau saya lihat dari wajah ibu yang ini dan ada ininya. Ada sutradaranya. Itulah makanya menjadi ketua bidang dakwah ya Bu. Ketua bidang pendidikan. Ibu Gumi yang ketua bidang dakwah ya, Masya Allah. Nah sekarang, tentang interpersonal dan intrapersonal. Ya, nah, watak yang bawah ini, kalau ada ibu memilih bawah dengan bawah, berarti lebih dominan yang intrapersonal skill-nya. Yang bawah, intra. Ya, kekuatannya adalah ya smart pada mengetahui tentang dirinya, tentang emosinya, tentang saya tahu nih, saya kayak apa nih, saya tahu kalau saya sakit, itu biasanya watak yang bawah. Apakah pilihan pertama penonton dan pilihan keduanya penulis skenario, atau kebalikannya pilihan pertamanya penulis skenario ataukah penonton? Ini intrapersonal. Dan biasanya orang watak yang di bawah ya memang lebih senang di belakang layar. Karena dia punya intrapersonal. Kalaupun nanti latihan ya di TOT untuk bicara ke depan misalnya atau ketemu orang ya, itu adalah sebuah upaya yang luar biasa. Kalau yang bawah dengan bawah ya. Nah, kalau atas dengan atas, sutradara dan artis atau artis dan sutradara, ini biasanya disebut watak ekstrovert. Ya, watak ekstrovert. Nah, ini memang yang dominan adalah interpersonal skill-nya atau kecerdasan interpersonal yang atas. Yang bawah intra, yang atas antar orang. Makanya watak yang ada kolerisnya kah, ada sanguinisnya atau dua-duanya ini, oh itu dari awal itu ketemu orang dia lebih mudah.
Nah, sekarang kalau atas bawah bagaimana Bu Aisyah? Berarti kalau atas bawah ya, Ibu ada interpersonalnya dan ada intrapersonalnya kalau atas bawah. Berarti bisa ketemu orang, bisa juga untuk ya menulis. Hanya menulisnya lebih kuat atau lebih dominan yang watak tadi kalau milihnya yang bawah. Saya juga atas bawah, saya bisa menulis tapi tidak sekuat anak saya yang wataknya yang bawah ini dengan dia menulis. Menulis bukan hanya menulis di tulisan atau diketik. Ya. Makanya banyak pendakwah yang wataknya bawah ya itu bisa banyak membuat buku. Ya, dakwahnya lewat tulisan itu banyak sekali. Ya. Walaupun interpersonal pun dia juga ada, tetapi lebih dominannya intrapersonal. Kalau atas bawah seperti Ibu Gumi berarti punya interpersonal dan juga punya intrapersonal. Cuman kalau Ibu Gumi misalnya wataknya sutradara dan artis itu interpersonalnya mungkin lebih dominan banget Ibu. Gitu. Nah teman ini atas bawah. Ibu Windu juga tadi, kalau Ibu misalnya tadi pilihannya, misalnya tadi saya lihat Ibu dari yang bawah ke atas, Ibu ada intrapersonalnya dan ada juga interpersonalnya. Gitu. Ya. Dan sekali lagi intrapersonal itu adalah watak yang sangat pandai memahami dirinya sendiri. Kalau interpersonal lebih ya dia pandai memahami orang lain. Watak yang tadi pilihnya artis dan sutradara atau sutradara dan artis, ini dia paham banget orang lain itu. Cuman kadang-kadang dia nggak peka sama dirinya sendiri nih. Ya, kadang-kadang udah berdarah baru rasa nanti pas mandi, loh kok berdarah gitu. Kenapa? Karena ini memang watak ekstrovert ini adalah ya betul-betul orang lapangan. Ya, bisa jadi ibu-ibu ada yang wataknya di atas dua-duanya. Tadi pilih kalau pilihnya sutradara dan artis atau artis dan sutradara. Tapi apapun wataknya, memang semua orang punya interpersonal dan intrapersonal. Ini hanya untuk mengetahui saya yang dominan apa ya. Agar apa? Agar ya masing-masing bagi tugas. Bagi tugas. Saya banyak banget orang suruh saya menulis buku, tapi saya tahu bahwa saya ya kepandaian menulis bukunya tidak sekuat kalau ada teman saya yang wataknya yang introvert di bawah. Makanya saya mengajak teman yang wataknya memang ya penulis skenario dan penonton itu untuk bisa menuliskan buku saya gitu. Ya. Karena memang dia jago dalam menulis. Itu dakwahnya dia dalam menulis karena dia memang di bawah ini intrapersonal. Ya, jadi itu tadi kalau interpersonal biasanya ada pada watak ekstrovert, sanguinis dan koleris ya. Kalau intrapersonal biasanya ada pada watak introvert, melankolis dan phlegmatis. Buat tadi ibu-ibu yang wataknya atas bawah gitu ya, berarti separuh bisa interpersonal, separuh juga intrapersonal. Agar apa sih sebetulnya pembagian ini? Agar kita tahu persis saya tugasnya di mana ya. Orang yang wataknya melankolis phlegmatis ini adalah orang yang kecerdasan logis matematisnya yang tinggi. Ini tes dimanapun, pakai cara apapun, kalau orang melankolis phlegmatis atau yang bawah ini penulis skenario dan penonton, kalau dites bakatnya, kecerdasan pertamanya logis matematis ya, atau kecerdasan pertamanya intrapersonal. Makanya mengapa para bendahara, finance, administrasi itu paling jago yang watak ini. Ya. Kalau ibu tadi ada pilih artis, watak artis sebagai ibu rumah tangga kah atau sebagai kita ya aktivis pendakwah, ini jago banget bicara ini. Cuman kalau untuk detil, suruh pegang uang dia udah nggak mau dia. Aduh, jangan deh gitu. Itu otomatis dia akan menolak untuk pekerjaan-pekerjaan administratif atau financing gitu. Ya, kenapa? Karena watak artis ini watak yang ya kalau dia nggak ada penonton ya artis dengan sutradara itu watak yang ya tidak bisa detil, dia orang yang spontan. Nah itu. Nah ini teori watak ini penting juga untuk kita tahu menilai untuk mengasah diri sendiri kita yang mana interpersonal kah atau intrapersonal. Ini penting banget. Ya.
Baik, dan sekarang ya ini kita tahu persis ini hadis riwayat Bukhari, balighu anni walau ayah, ya sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Memang berarti tugas dakwah itu kan pada setiap orang, dan tentunya pada saat kita sudah menjadi aktivis pendakwah, ya ini bukan lagi satu ayat yang disampaikan, tentu banyak ayat. Tinggal itu tadi kita yang mana ya? Saya menyampaikan yang interpersonalnya lebih banyak ke orang ataukah yang intra. Banyak orang misalnya gini ya, yang menyampaikan adalah orang-orang yang punya interpersonal, tapi yang siapkan konsepnya orang-orang yang intrapersonal. Itulah sebuah ya mekanisme ya tolong menolong atau saling mensupport. Banyak sekali yang begitu, dan itu semuanya berdakwah. Jadi banyak orang mengatakan ya dipikirnya dakwah itu haruslah dilisankan gitu. Tetapi ya pada saat orang itu berdakwah lewat tulisan, ini termasuk yang dakwah lewat perbuatan. Ya, nah itu. Nah sekarang Daniel Goleman mengemukakan bahwa kemampuan interpersonal atau interpersonal skill juga termasuk bagian dari emotional intelligence. Ya, artinya interpersonal skill itu adalah bagaimana kita ya mengetahui kecerdasan emosi kita. Ya. Emotional intelligence apa sih? Kemampuan seseorang dalam menggunakan dan memahami emosi, baik emosi orang lain maupun emosi diri sendiri, dengan tujuan meningkatkan kesehatan fisik dan mental serta hubungan yang harmonis. Apalagi pendakwah, Masya Allah. Ini juga adalah ya sebuah tuntunan kita berdakwah di surat An-Nahl ayat 125. Ya. Jadi kita diminta ya menyuruh pada manusia, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, bila hikmah, ya, dan pelajaran yang baik, ya. Ini tadi yang kita paling sering terkenal ya, mau'izatil hasanah, ya, dengan cara yang baik, ya. Wajadiluhum billati ya hiya ahsan, dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Dan sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Artinya ya di surat An-Nahl 125 ini sebagai dasar prinsip metode dakwah ini kan ada 3 di situ. Dakwah bil hikmah, ya, mau'izati al-hasanah, dan al-mujadalah al-ahsan. Nah, ini semua harus mempunyai pandai memanage emosi. Ada orang nggak setuju, kita bisa kasih ya prinsip kita, tapi kita tenang, santun, nggak ketus. Nah, itulah al-mujadalah al-ahsan. Bisa begini kalau kita juga kenal dengan emosi kita. Ya, kenapa? Karena di dalam otak manusia juga Allah ciptakan otak emosi. Tadi kan kita sudah belajar ya otak besar, otak kecil. Tadi ini otak yang asli ya. Tadi yang warna-warni itu supaya lebih gampang. Tadi kemudian otak bakat tuh kan di sini nih, yang warna kuning tuh kira-kira di sini. Itu sering disebut lobus parietalis kalau kita di dalam bahasa dunia medis ya, lobus parietalis. Nah, ternyata di dalam otak itu, di tengah itu ya, jauh di dalam itu, ini nih di tengah ini itu ada otak emosi. Ini juga yang harus kita kenali ya, sehingga nanti kita bisa mengerti dan memahami ya. Kita memaklumi dan memahfumi. Mahfum ya, tadi memahami tadi ya. Nah, ini otak emosi kita ini yang mewarnai ini. Sebagai aktivis ya dakwah ini yang harus juga kita kendalikan. Kenapa orang nggak mau tahu? Ya, semua orang selalu ya, masyarakat selalu mau lihat ya pendakwanya atau dai-nya itu ya senantiasa santun, senantiasa lembut, selalu mau gitu. Nah, sekarang kalau kita lihat dari samping kiri ya, otak emosi ini di tengah ini, persis di tengah. Sering disebut sistem limbik, otak mamalia, ya, di sini. Dan tadi kita sudah bicara juga tentang otak yang diisi dengan pelajaran-pelajaran yang mana sih Bu Aisyah ini nih? Persis di belakang dahi, namanya prefrontal cortex. Di sini kalau kita ngaji, baca Quran, ya kita mempelajari para hadis-hadis, kita mempelajari tarikh atau kisah-kisah para nabi dan itu masuk di sini ilmu. Nasihat orang tua kita masuknya di sini juga. Ya, di sini di depan sini. Ya.
Nah, ini ada otak emosi di sini. Oke. Dan kemudian otak emosi ini atau limbic system atau disebut otak mamalia tersambung lagi dengan batang otak reptil. Jadi manusia lengkap, ada otak reptilnya, ada otak mamalianya, dan nanti yang membedakan dengan mamalia yang lain ini, neokorteks ini, manusia lebih tebal dibanding mamalia yang lain. Watak dan bakat di sini. Ya. Walaupun kita TOT, kita belajar bagaimana menjadi seorang pendakwah, kita belajar metode-metodenya, dasar-dasarnya, itu ilmunya di sini. Tetapi karena kita tahu watak kita dan bakat kita, makanya kita ya padukan itu. Ya. Dan sekarang kita belajar emosi kita lagi. Kenapa sih emosi dipelajari? Karena posisi emosi ya ke sumsum tulang lebih duluan dibanding otak ilmu. Orang udah banyak ilmunya, tapi kalau emosinya lagi tegang, lagi marah, lagi jengkel, ini ilmunya lupa. Kalau ngomong sama orang harus santun. Ngomong sama para orang-orang yang kita ajak ya untuk kita ya ajak yuk dakwah yuk misalnya gitu ya. Itu harus yang lembut, yang baik. Ilmu itu sering lupa. Kenapa? Otak emosi memblokir sementara. Ya. Apa aja sih otak emosi itu di dalamnya? Nah, kira-kira seperti ini. Ini pembagian yang cukup simpel ya, karena nanti ada yang ilmuwan membagi emosi itu lebih banyak jenisnya. Ya, lebih puluhan jenisnya. Ini lebih simpel saja. Kemudian kalau digabungkan dengan ilmu hawa nafs ya, emosi ada yang di bawah nafsu lawwamah, itu terdiri dari apatis, sedih dan takut. Ya, kemudian nafsu amarah, rakus, marah, ya rakus ini atau buru-buru, mau buru-buru banget, marah dan sombong, ya. Dan ada lagi nafsu mutmainnah, itu courageous, semangat, ya, menerima, acceptance, bersyukur tuh ada di sini, damai dan pencerahan. Ini mutmainnah. Ya. Mutmainnah. Jadi tadi saya setuju sekali ya dengan Ibu Marfuah. Kita kalau nanti malaikat maut datang jemput kita, sebisanya dan harusnya kita berada di mutmainnah. Jadi mungkin dipanggil pulangnya enak ya, ayuhan nafsu mutmainnah. Jangan sampai pas lagi dipanggil kita di nafsu amarah atau nafsu lawwamah ya. Walaupun semua ini ada di otak kita, di otak emosi tadi. Bu Aisyah kok dia kayak tangga ya? Iya, karena setelah diteliti, orang lagi apati, lagi sedih, pakai alat elektroensefalogram tuh, kabel-kabel di kepala, oh ternyata ada frekuensinya. Paling rendah apati, orang yang apati ini orang putus asa. Dia rendah banget, 50 Hz. Di atasnya sedih lebih tinggi, 75 Hz itu dia punya frekuensi. Ya, di atasnya lagi ada takut, dia ada 100 ya. Di atasnya lagi ada las, mau buru-buru. Kalau mau buru-buru, apa-apa buru-buru itu berarti di sini, itu 125 Hz. Di atasnya marah ini ada ya jengkel, kesel, dendam, benci, jijik, itu masuk kategori marah, ya itu 150 Hz. Di atasnya sombong, ya sombong juga ini sebuah jenis emosi ya, 175, termasuk merendahkan orang. Nah ini kita. Ini ada di kita, ada di otak kita. Cuman bagaimana caranya kita atasi dia, ya. Nah, mulai di atas yang masuk ke zona ya nafsu mutmainnah, courageous, semangat. Itu 200 Hz. Di atasnya menerima, acceptance kita 350 Hz. Di atasnya lagi peace lebih tinggi lagi 600 Hz dan di atasnya lagi pencerahan 700 sampai 1000 Hz. Ya. Nah, salah satu sebetulnya tugas kita sebagai pendakwah ya, itu adalah membuat pencerahan sebetulnya. Sehingga orang yang mendengar, oh dia levelnya yang lagi sedih misalnya, dia bisa naik ke atas. Ya. Atau kalau kita sendiri ya yang ingin mau menyampaikan dakwah, kalau kita memang lagi sedih, ya, tolong kasih waktu sebentar diri kita untuk naikkan level emosi kita ke atas, minimal ke semangat. Ya. Gitu. Apalagi kalau kita sampai ke pencerahan, ya, atau kita bersyukur gitu. Saya juga setelah belajar ilmu ini, ya saya belajar ilmu sekitar tahun 2000-an ya. Itu kalau lagi sedih, kan kita kadang-kadang memang lagi sedih ya. Entah kenapa sedih, mungkin anak sakit, tapi juga harus keluar mengajar ya atau mungkin berdakwah, itu kasih waktu.
Mungkin dari perjalanan dari rumah ke tempat yang nanti kita mau berdakwah, itu kita lakukan manajemen emosi untuk naik ke atas, minimal sampai ke semangat. Caranya bagaimana? Ini banyak caranya ini. Ya. Jadi karena semua emosi ini ada di otak kita, ya makanya kita kadang sedih, kadang takut, kadang juga mau buru-buru, kadang marah, kadang sombong juga. Ya memang nggak apa-apa juga sih, karena memang dia ada di otak kita, tetapi yang diminta pada saat kita ada di bawah ini, di nafsu lawamah atau amarah, cepat-cepat naik ke atas. Ya. Supaya itu tadi, kita berada di zonanya, zona ikhlas. Kita berdakwah tapi sambil kesel gitu ya, sambil marah, itu berarti di luar zona ikhlas. Makanya sebelum kita berdakwah, naikkan lagi ke atas. Kadang udah di atas, udah semangat, bisa turun lagi gitu. Kenapa? Karena melihat ya audiensnya ya kayaknya nggak mau denger, ya atau pegang gadget terus. Itu dari semangat itu bisa tadi kita jadi kesel, turun lagi ke bawah. Makanya di dalam pertengahan kita menyampaikan sesuatu, mengajak mereka ya supaya kita penyampaiannya baik, ya. Mau'idatil hasanah itu berarti dari kesel ini naik lagi ke atas. Makanya pada saat kita sedang ya memberikan penyampaian sesuatu itu terjadi soft skill. Ada keterampilan halus yang kita lakukan. Kadang kita turun, kita naik lagi ke atas. Kita lagi turun lagi karena jengkel. Orang-orang kok pada nggak lihat kita ya, pada baca apa, lihatnya gadget aja gitu ya. Tapi tetap kita harus ke sini. Nah, cara-cara dari bawah ke atas inilah yang bisa jadi ya teman-teman sudah pelajari semua, ibu-ibu sudah pelajari semua. Apa sih yang supaya lebih gampang ke atas? Ya sabar, sabar. Tapi sabar itu bukan diam. Sabar itu adalah ya soft skill, keterampilan halus yang orang nggak lihat. Kita menaikkan ke atas. Ya. Nah itu tadi, ini pakai EEG tadi, pakai elektroencephalogram ini sehingga ketahuan ya setiap emosi itu ada level-levelnya. Dan ini kita tahu juga, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ini kita tahu persis. Ya, ini kita ulang-ulang supaya makin kuat di pikiran kita ya. Nah, gimana sih sabar itu? Nah, banyak orang mengartikan sabar diem. Diem dan supresif gini. Biarin, udah biarin aja. Biarin. Kita, itu bukan sabar, itu supresif. Itu istilahnya kalau di dalam manajemen emosi. Dia neken. Neken. Mungkin orang lain ya memang nggak lihat dia marah, tapi dia neken ke dalam, maka hati-hati di tubuh kita akan ada tekanan-tekanan, tahanan-tahanan kekesalan, akhirnya sakit. Makanya sering disebut psikosomatis kalau kita supresif. Ya. Ada lagi orang ya memanage emosinya ekspresif, nggak suka langsung ngomong tadi, misalnya gitu, sama orang itu langsung ngomong, itu ekspresif. Memang buat dirinya baik, dia nggak neken, tapi buat orang nggak baik. Ini yang kita tidak diminta ya untuk ya dua teknik tadi memanage emosi itu bahaya kalau kita sebagai aktivis dakwah, supresif dan ekspresif. Apalagi ekspresif. Maka yang kita ajak dakwah pasti nggak mau, nggak suka, dia akan pergi. Nah, makanya ada teknik yang namanya sabar ini oleh orang-orang ilmuwan ini menamakan tekniknya releasing. Releasing. Sabar itu releasing, ya melepaskan pelan-pelan atau mengangkat pelan-pelan, mengangkat pelan-pelan. Makanya kenapa ya kalau kita lihat ini, mengapa kita selama ini kalau ya Allah angkat marahku ya Allah, angkat sedihku ya Allah, angkat takutku ya Allah, angkat cemasku. Jadi kita minta angkat, itu releasing namanya. Kok diangkat? Iya karena kita mau naik atas. Makanya istilah anak sekarang move on, naik ke atas. Ini nggak bisa hilang masalahnya. Kalau kita bilang, ya Allah hilangkan marahku, itu nggak hilang. Dia ada memang. Sebagai mekanisme yang Allah ciptakan untuk dinamisasi kehidupan. Dan bahkan juga untuk ya sinyal kalau ada sesuatu yang bahaya. Makanya ini nih, lawama dan amarah dia nggak hilang. Hanya kita minta, kita rilis. Ya Allah angkat marahku, ya Allah angkat keselku, ya Allah. Ya, untuk kita naik. Ya. Nah kemudian,
Kalau dalam salah satu sabar dari surat Al-Baqarah 155-156 ini kan adalah mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Banyak orang mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu ditimpa musibah yang besar. Padahal kaitan 155-156 ini ya, dan sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut dan rasa lapar, kekurangan harta, kekurangan jiwa dan buah-buahan. Berikan kabar gembira untuk orang-orang yang bersabar. Yang mana sih? Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ada luar biasa ini antara 155-156, kita nggak bisa pisahkan. Artinya dengan sedikit rasa takut saja dan rasa lapar atau kita takut kan turun ya emosinya ya. Itu harusnya ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Karena rupanya pada saat ini kita takut di sini kan, kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah teknik untuk naik ke atas. Kalau kita ucapkan ulang-ulang dia naik lagi ke atas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sehingga ini level emosi yang ada di otak emosi atau otak emosi yang ini tadinya tegang itu rileks. Telah diteliti Kak, ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu akan membuat otak emosi dan otak batang otak itu yang tadinya tegang rileks. Apalagi selain ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tentunya kalimat-kalimat thayyibah lainnya dan juga ya itu salah satunya adalah istighfar. Ini juga diteliti oleh ilmuwan ahli manajemen emosi ya, pada saat kita istighfar itu level emosi kita naik ke atas. Astagfirullahaladzim. Itulah makanya juga pada saat kita mungkin ingin menyampaikan sesuatu berdakwah ya, kita diminta untuk istighfar dan ini teman-teman sudah lakukan. Ini kita hanya ya mengulang kembali dan memetakan apa sih yang terjadi di otak. Ya. Siapa saja rutin membaca istighfar maka Allah akan memberikan solusi atas setiap kesulitannya, penyelesaian bagi setiap permasalahannya dan dia akan memberinya rezeki dari jalan tak terduga. Kalau pada saat kita menganggap berdakwah kita ini ada sesuatu yang sulit, makanya kita diminta untuk rutin baca istighfar. Kalau kita menganggap dakwah kita ini ada masalah, makanya kita disuruh rutin baca istighfar. Ya, terkadang kita mau dakwah apa, atau hang, nggak tahu mau mikir apa. Suruh istighfar dulu. Kenapa? Allah akan memberi rezeki dari jalan tak terduga, termasuk itu tadi. Rezeki ini kan ilmu gitu. Mau ngomong apa besok ini? Ya sudah istighfar aja dulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Itu tahu-tahu langsung dapat intuisi, dapat ya sebuah ilham untuk kita ngomong ini, kita bicara ini. Ya, gitu. Dan dimintanya dilafazkan secara berbisik ya. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Karena ya pada saat kita melafazkan ini secara berbisik itu ada karbon dioksida yang keluar dari mulut kita. Karena ada huruf jahr ini, huruf-huruf pada saat kita melafazkan istighfar, tahlil dan sebagainya itu ada huruf jahr yang keluar dan itu mengeluarkan karbon dioksida. Nah, pada saat karbon dioksida keluar banyak dari mulut, hidung akan tarik oksigen lebih banyak lagi. Astagfirullahaladzim. Nah itu, hidung akan tarik oksigen yang lebih banyak. Ya. Dan ucapan tadi, selain masalah keluar karbon dioksida dan tarik oksigen, kalimat yang diucapkan tadi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu jalan di badan. Lewat sistem saraf ini. Karena sistem saraf ini kerjanya kayak kabel listrik nih. Dia membawa impuls listrik. Nah ini kayak kabel listrik. Ini kan sel saraf ini. Itu persis kayak kabel listrik. Bahkan kabel listrik di dunia itu ngikutin cara kerjanya sistem saraf itu. Dan kemudian di tubuh kita ada kumpulan serabut saraf. Itu persis nih serabut-serabut listrik. Dan dia membawa pesan gitu. Dan kita tahu juga di surat Al-Isra ayat 110 kita disuruh untuk ya hindari mengeraskan dan hindari merendahkan. Di sini memang dikatakan pada saat sholat, tetapi di dalam satu ayat ini juga ada tentang masalah menyebut nama Allah, ya, dan juga menyebut Ar-Rahman atau mana ya nama yang mana saja dalam Asmaul Husna. Makanya buat ibu-ibu kalau kita kaget kan kita pasti sebut ya Allah gitu ya. Tapi sebisanya jangan terlalu keras dan juga jangan terlalu rendah. Ya lafazkan keluar ya Allah, astagfirullahaladzim. Makanya pas sholat juga kita subhanarabbil azim wa bihamdihi subhanarabbil azim. Itu ya untuk mengeluarkan karbon dioksida. Salah satu dari jutaan makna atau hikmahnya ya. Dan suara berbisik juga membujuk limbik sistem otak mamalia dan batang otak atau otak reptil. Ya.
Apa yang terjadi kalau kita tadi melafazkan dengan secara berbisik itu karena karbon dioksida keluar, oksigen masuk ke hidung, terjadi perputaran oksigen karbon dioksida paru-paru, oksigen dibawa ke jantung, jantung memompa darah, ya, itu membawa nutrisi dan oksigen ke otak kita. Terutama ini nanti otak emosi yang di tengah ini, dia karena ada oksigennya jadi rileks. Badan kita juga kalau ibu-ibu nih ada pegel-pegel atau nggak enak badan nih kita, itu berarti kekurangan oksigen tuh, Bu. Makanya kita diminta untuk istighfar, untuk bertahlil. Ya. Itu karena apa? Nanti oksigen akan juga membawa selain ke otak juga ke seluruh tubuh tadi. Ya. Dan tentu makna yang jalan di dalam ya kalimat itu karena tadi di jalan di lewat kabel ini, ya astagfirullahaladzim, saya mohon ampun pada Allah yang Maha Azim, itu jalan di badan itu. Dan badan senang. Penelitian Ki Haji Agus Mustafa ini, Insinyur Agus Mustafa di Universitas Airlangga dibantu oleh Unair, tubuh manusia ini senang sekali kalau mendapatkan pesan lewat sistem saraf yaitu lafaz Allah. Ya, dan kalimat yang ada Allahnya. Makanya tadi ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu jalan ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah. Itu jalan, sel-sel semua senang. Ya. Selain otak yang rileks dan kemudian otak juga senang, dapat oksigen dan sebagainya, ini tubuh juga senang. Ya. Nah itu tadi, dan tentunya sabar itu pahalanya tanpa batas. Kita tahu semua ya, jadi kalau ada orang bilang sabar ini ada batasnya, justru itu yang keliru. Kalau sabar pahalanya tanpa batas, itulah yang ada di surat Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Inilah para pendakwah ini, kita sabarnya luar biasa, Masya Allah. Itu ya pahalanya tanpa batas, ya Allah. Ya. Dan menurut Profesor David Hawkins, getaran magnet energi di bawah 200 Hz, jadi tadi mulai sombong, marah, ya, buru-buru, takut, sedih, itu di bawah 200 menyebabkan seseorang mudah terserang penyakit. Tapi jika frekuensi energi seorang di atas 200, mulai dari semangat, ya, menerima atau bersyukur, damai dan pencerahan, maka dia senantiasa sehat, Masya Allah. Profesor David Hawkins mengatakan di dunia ini dia telah melihat orang yang mempunyai frekuensi positif 700 Hz sampai 1000 Hz, maka kekebalan tubuh dan vitalitasnya sangat tinggi. Apalagi sekarang di era pandemi kita memang betul-betul ya berharap kekebalan tubuh dan vitalitas kita sangat tinggi. Ya, saya setuju sekali tadi ya Ibu Marfuah bilang kita pandemi ini kita harus mengerjakan sesuatu, berkarya, itu betul. Makanya salah satunya caranya juga adalah emosi kita naikkan ke atas. Ya. Bisa sampai 700 gimana? Ya. Ngaji, baca Quran itu bisa sampai 1000. Habis sholat, yang tentu sholat tumakninah itu bisa sampai dia 700 sampai 1000. Mendengarkan tausiah juga bisa 700 sampai 1000. Dan juga memberikan tausiah, itu yang tadinya kita misalnya ya rasanya ya capek ya atau kesel, itu kalau habis menyampaikan sesuatu itu bisa naik ke sini. Itulah bagusnya, itulah keberuntungannya para pendakwah, insya Allah kekebalan tubuhnya dan vitalitasnya sangat tinggi. Kenapa? Karena kalau habis memberikan ya masukan, memberikan tausiah apapun ya, itu bisa sampai 700 sampai 1000. Itulah makanya harus kita menyampaikan sesuatu ya. Tentu setelah lihat watak dan bakat, ada yang menyampaikan ke orang, ada yang dalam menulis, atau ada yang kombinasi. Sekali lagi, kecepatan jalannya impuls listrik dan pesan di sistem saraf itu, neuron sensorik ini yang dari panca indera ke atas kepala itu kecepatannya 240 km per jam. Kalau yang dari otak ke sistem saraf ke seluruh tubuh itu kecepatannya 320 km per jam. Sistem saraf membawa apa sih? Dia membawa pesan. Pesan apa? Pesan keinginan kita ke dapur gitu. Ini dalam dapur. Nah, itu karena cepet 320 km per jam nggak rasa badan kita udah jalan. Ya. Aus minum gitu. Minum, ambil minum, tangan langsung ambil gelas, ambil air. Dan ini juga sistem saraf ini akan membawa pesan emosi yang di otak. Kesel, dia jalan. Kesel. Hati-hati, badan kesel, sel-sel kesel, paru-paru kesel, marah. Ya. Nah, jadi sistem saraf ini membawa pesan baik ya dan juga membawa pesan buruk. Kalau kita semangat, dia juga jalan semangat. Dan juga jalan yang lewat ucapan.
Makanya tadi kita diminta, waktu kita bersabar itu merilis itu, kita meminta ya astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ucapan-ucapan itu jalan di badan. Dan juga apa yang didengar. Makanya kalau kita ya diminta ya harus mendengarkan hal-hal yang baik karena dia akan jalan di badan dan tersimpan di otak. Melihat hal-hal yang baik juga begitu. Ya. Jadi sistem saraf ini membawa pesan baik dan buruk. Tapi untungnya kalau pesan buruk itu Allah kasih waktu tunda. Kalau pesan baik, saya sehat walafiat. Ini satu kali saya bicara itu jalan di badan saya sehat walafiat. Ini memberi pesan sehat walafiat, sehat walafiat. Apalagi kita ulang-ulang. Kalau kalimat baik diulang-ulang itu jalan terus sehat walafiat, sehat walafiat. Tapi kalau misalnya ya kita bicara yang buruk, ya, aduh bosen nih. Nah ini satu kali saya udah ucapkan, maka kalau baru satu kali dia belum jalan. Tapi kalau ucapan negatif ini diulang-ulang, maka akan jalan. Berapa kali diulangnya? Ada 2 referensinya. Satu mengatakan 3 kali diulang, kalau yang keempat dia masih mengucapkan kalimat yang sama pada saat itu, maka yang keempat jalan. Tapi ada juga yang mengatakan yang ketiga kali udah jalan. Kalau saya ambil yang ketiga kali, yang bilang bahwa kalau kita ucapkan buruk sampai 3 kali, yang ketiga jalan, itu saya ambil yang itu. Sebagai apa? Buat pencegahan. Saya juga sering tuh negur anak-anak ya tentang misalnya kalau dia melakukan sesuatu kamu akan jatuh. Nah, itu satu kali nggak masalah, dia nggak akan jalan di badan kita. Tapi kalau kita omongin berkali-kali ya maka dia akan jalan di badan. Termasuk juga anak-anak. Kalau kita bilang sama anak itu ya nanti kamu sakit. Nah satu kali itu kamu hujan-hujanan nanti kamu sakit, satu kali itu dia tidak jalan di badan, tapi menjadi sebuah peringatan. Tapi kalau kita ulang-ulang kalimat tadi terhadap anak, karena anak main hujan-hujanan kita bilangin nanti kamu sakitnya sampai 3 kali, maka pesan yang sudah 3 kali itu dia jalan di sistem saraf, akhirnya apa? Badan ini sakit. Kenapa? Karena sesuai pesan tadi. Ya. Jadi kalau misalnya sebuah ilustrasi ini sebelum saya buka tanya jawab ya. Nah, ini otak manusia, ya tadi kita sudah belajar, ada otak besar, otak kecil, kemudian terbagi 2 nih, ada belahan kanan dan belahan kiri. Kanan biasanya otak kreatif, lihat warna, imajinasi, intuisi. Kanan yang hitung-hitungan, ya, analisa, berpikir, gitu. Nah, ini kita lihat ini. Tadi kita sudah berkenalan dengan otak yang di bagian dalamnya. Jadi ada kiri kanannya ya, jadi persis di tengah. Ini otak, batang otak ini tadi yang tugasnya respon fight or flight, serang atau kabur. Nah, ini otak emosi ini sebesar ini ya Allah. Inilah yang makanya harus kita kenali dan kita kelola dia. Ya. Dan inilah otak neokortex yang bagian ya tempat pelajaran kita. Dari otak keluar sistem saraf yang kayak kabel listrik dan ini lebih banyak lagi. Ini sistem saraf yang utama. Dan apa yang dilihat itu akan jalan di badan dan terekam juga di otak kita. Ya. Dan apa yang kita ya lihat, tadi kita dengar dan kita lihat itu jalan di badan. Tadi kita dengar, sekarang kita lihat ya dia jalan di badan dan tersimpan di otak. Makanya mata ini harus sering-sering baca Quran itu karena itu yang harus dilihat. Dan apa yang diucapkan itu juga jalan di badan, jalan di wajah kita dan tersimpan juga di otak. Ya, ini dia jadinya makanya kita pelajari itu dan terakhir tubuh manusia ada 2 jenisnya. Ya, badan seluler dan badan bioplasmik. Jadi tubuh kita itu keluar nur, keluar cahaya. Ini pelajarannya di mana Bu Aisyah? Ini pelajarannya di fisika kuantum ini. Ya, fisika yang kuantum bukan fisika Newton atau ini fisika yang mulai Albert Einstein yang menemukan. Jadi tubuh kita itu keluar gelombang. Apa? Gelombang elektromagnetik, gelombang vibrasi. Ya, gelombang vibrasi sehingga ya pentingnya kita mengelola emosi selain membuat kita muka kita ya jadi basam ya. Apa yang ada di otak kita ini dia akan jalan di badan dan itu mempengaruhi sekeliling. Kalau kita kesal, nggak cepet-cepet dirubah, ya, itu setelah jalan di badan, kekesalan itu akan didorong oleh sinyal kita ke sekeliling kita. Makanya sekeliling kita ikut kesal, bisa jadi kayak gitu. Marah, sekeliling kita ikut marah, gitu. Itulah makanya di dalam ya bertugas mengajak, baik waktu menyampaikan atau mengajak dalam bentuk kita organisasi, kita betul-betul harus mengatur emosi kita agar yang keluar dari tubuh kita adalah ya nuansa vibrasi emosi mutmainnah atau nafsu mutmainnah.
Kalaupun kita lagi kesel, lagi sedih, itu wajar, tapi diam dulu sebentar. Lakukan manajemen emosi itu tadi, sabar dan sholat. Ya. Nah, supaya apa? Supaya level emosinya naik dan yang terpancar dari tubuh kita adalah nafsu mutmainnah. Dan sinyal ini juga nih ada lapisan yang paling luar ya. Ini sebenarnya banyak anatominya ya, kita nggak jelaskan di sini. Ini ada yang paling luar, ini namanya gelombang spiritual. Ini yang membawa pesan doa, pesan niat, pesan prasangka. Itulah pentingnya juga buat aktivis dakwah itu ya, selalu mendoakan ya. Siapa yang ingin kita ajak didoakan dulu supaya apa? Sinyal ini ke orang tersebut. Itulah pada saat kita berdoa sebut nama orangnya supaya sinyal ini ke orang tersebut. Kalau dia banyak misalnya untuk murid-murid kah, untuk misalnya kita mau ajak dakwah anak sekolah, itu tadi sebelum ke sana doakan dulu anak sekolah itu, bayangkan di depan kita ada banyak murid-murid, maka sebelum badan kita datang, badan bioplasmik kita sudah datang. Dan ini juga yang membawa pesan niat kita, ini juga membawa pesan prasangka kita. Dan yang luar biasa, sinyal ini selain berpancar ke orang tersebut atau berpancar ke alam semesta, sinyal ini bisa menarik peristiwa, menarik kejadian, menarik orang, menarik benda, dan sebagainya. Itulah makanya mengapa kita disuruh doa. Supaya apa yang kita ucapkan dalam doa itu ditarik ya menuju ke kita. Prasangka juga begitu, makanya dikatakan dalam hadis qudsi, ya, aku mengikuti prasangka hambaku. Jadi kalau seorang hamba berprasangka baik, maka prasangka-prasangka ini akan keluar ke alam semesta dan dia menarik peristiwa prasangka baik itu. Dan kalau kita ya berprasangka buruk, maka itu akan ditarik dan kena ke kita juga. Inilah ya hukum yang disebut di alam semesta ini disebut law of attraction, hukum tarik-menarik. Ya. Jadi sekali lagi ya mengasah kecerdasan interpersonal, yaitu tadi ya saya yakin teman-teman sudah sering membaca bukunya atau sering melakukan training ya di dalam kegiatan di organisasi. Hanya tadi tinggal kita, oh ya bakat saya yang ini, saya lebih kuat di intrapersonal, oh saya lebih kuat di interpersonal, oh saya bisa atas bawah, inter dan intra. Ya, dan kemudian tadi kita yang paling penting lagi supaya konsep dakwah kita metodenya adalah metode yang senantiasa dimutmainnah, makanya kita mengenali emosi. Dan terakhir ternyata tubuh kita mengeluarkan sinyal dan ini yang memberi warna vibrasi ke sekeliling kita. Ya, jadi sekali lagi mudah-mudahan ini bisa diterima ya. Mohon maaf lahir batin. Ya, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Gumi. Terima kasih semuanya.